Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-mahdi ya khalifatullah. Assalamu alayka ya sayyidina al-khidir ya bal ya bin mulkan aba abas. Assalatu wassalamu alayka ya baru ya abaruhi ya abati ya sayyidana Ahmad ruhullah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahu maulana al-azim. Para tamu Allah, para kekasih Allah, para umat yang dicinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini di taman surganya Allah, majlis ilmu. Kita hadiri pada malam hari ini majlis zikir. Inilah taman-taman surganya Allah di muka bumi. Kita duduk di sini mengambil berkah di majlis ilmu. Tujuannya tak lain dan tak bukan agar ilmu yang kita dapatkan sampai berperasaan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermakrifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya setiap diri kita yang hadir pada malam hari ini bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Engkaulah yang pantas dipuji, Engkaulah yang pantas dimuliakan, karena Engkau begitu sempurna ya Allah. Kesempurnaan Allah, pujian kepada Allah tidaklah sempurna, tidak akan diterima oleh Allah tanpa berselawat kepada kekasihnya Habibana Habibullah Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ibu, bapak dan ibu, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak dan ibu, kami mengingatkan kembali kepada kita bersama apa yang harus kita ingatkan kepada kita. Setiap hari, setiap ada acara, setiap pengajian, setiap berwirid, kita selalu berkirim Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para guru-guru yang mulia, kepada ibu bapa kita, kepada seluruhnya. Tetapi inilah kesalahan kita. Jarang kita berfatihah untuk diri. Makalah dari itu Bapak Ibu, merugilah seseorang kalau tidak memfatihahkan dirinya. Apa tujuannya? Tujuan fatihah kepada diri
agar diri kita pun kuat. Kita bermohon kepada Allah kirim Fatihah untuk orang-orang yang telah terdahulu meninggal dunia. Kita mohonkan kepada Allah, kalau kisahnya dapat kesempitan, pindahkan ke yang lapang. Dapat kaki angkatan, pindahkan ke tempat yang sejuk. Itu kan tu? Akan tetapi, setelah pun kita berfatihah, ternyata dalam diri kita masing-masing sempit yang tak berujung. Gelisah yang berkepanjangan. Kenapa? Salah satu sebabnya, Fatihah tak pernah dikirim. Perbanyaklah Fatihah untuk diri. Agar ruh kita kuat. Agar ruh kita tenang. Kenapa gelisah? Jadi kalau andainya Bapak Ibu gelisah, muncul gelisah, bacakan Fatihah. InsyaAllah tenang Bapak Ibu. Jadi kita ulang Fatihah Bapak Ibu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khususi ila ruhi yang bersumber dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujibas Sailin. Bapak Ibu, tahun baru bertepatan dengan 1 Rajab. Ya tak? Apakah iko kebetulan? Tidak Bapak Ibu. Kebetulan, mungkin itu pemahaman awak. Dan sebenarnya Bapak Ibu, Allah mengirim pesan di situ. 1 Rajab, 1 Januari bertepatan. Allah melihat kepada kita. Ma yang awak meriahkan. 1 tahun baru atau 1 Rajab. Di situ sebenarnya intisari Bapak Ibu rahasianya Allah sebenarnya membagikan 2 dunia ci akhirat, mana yang awak pilih. Ternyata mungkin Bapak Ibu iyalah milih dunia. Tapi anak-anak apa? Kita milih Rajab kan? Tapi anak-anak apa yang dipilih? Bu 1 malam manggang ayam je ke jauh. Siapa? Bukan orang lain. Anak awak seorang-seorang. Manggang ayam, manggang minyak segala macam. Ya tak? Jadi untuk kita kan lah Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu terpecahlah umat ketika itu. Ada yang meramaikan surau dan masjid. Ada yang meramaikan kafe. Siapa-siapa yang meramaikan masjid, insya Allah itulah orang yang beruntung. Tetapi siapa-siapa yang meramaikan berjalan tak ketentuan kekien Bapak Ibu, itulah orang-orang yang merugi sebenarnya Bapak Ibu. Merugi bukan berkecil dosa Bapak Ibu, merugilah dulu. Masalah dosa kita pun berdosa. Merugi. Kenapa? Kita lain beribadah, yang lain urwara Bapak Ibu. Jadi dalam ru'ad bulan Rajab, doa Allahumma barikna fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balikna fi syahri Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Itu doa kita kepada Allah. Lah 4 hari kita berrajab, kita mohon keberkahan kepada Allah. Dan 4 hari kita dapat berkah Bapak Ibu belum? Olehkah dapat berkah? Olah itulah. Apa salah satu contoh? Yang puasa melalui pintu puasanya dapat berkah. Jangan hina orang tak puasa. Yang lain mungkin ada solat malam, tasbih tengah malam, mulai itu pula. Sebab Bapak Ibu,
Masalah ibadah, zikirkah namanya? Apalagi zikir-zikir kita Bapak Ibu berbeda sebenarnya. Tak samalah sebenarnya uh, resep zikir ibadah untuk seluruh murid dia. Berbeda-beda. Tak sama-sama. Ada yang bisa dengan keras, ada yang bisa dengan lembut, ada yang bisa dengan diam. Tak sama hasil, tak sama dia cara geraknya. Tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Para guru pun berbeda. Jadi Bapak Ibu pintunya luas. Jadi keberkahan di bulan Rajab banyak. Apa? Lazimkanlah istighfar di bulan Rajab. Istighfar, rajin lazimkan. Kali pandai istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Itu pendek ni. Tu lazimkan baca Al-Ikhlas. Sekurang seboleh sehari. Surah Ikhlas ya, seboleh sehari. Lazimkan. Atau Bapak Ibu, sebab di bulan Rajab kok ibadah diistimewakan dulu setelah Ramadan Bapak Ibu. Kalbu kok berasa dong. Kalbu dunia mah ni. Kalbu dunia mah. Tak tahu. Kalbu dunia Ka'batullah. Tu nak kalbu dunia ni. Kalbu apa mah? Kalbun mukmin baitullah. Kalbu bulan mah. Nabe. Ramadan. Ya. Kalbu Quran mah. Yasin. Kalbu malam mah. Kalbu malam sepertiga akhir. Tu yang kalbu malam. Sepertiga akhir. Kalbu hari mah Jumat. Lai bisa Bapak Ibu menggabungkan kalbu itu. Kau pergi ke Mekah, tu mungkin tu kita tinggalkan kalbu dunia. Tak. Jadi di Mekah mustahil. Jarang. Tidak. Yang lain, salah. Contoh Bapak Ibu, gabungkan kalbu ya. Malam Cako enggak? Malam Jumat Cako. Pertiga malam Cako Bapak Ibu pukul 3 tu kalbunya malam. Kita gabung dengan kalbunya Quran. Baca Yasin situ. Digabung pula jo kalbu wak selai. Maka 3 kalbu ketika berhadapan. 3 kalbu ketika itu beribadah. Pasti ada warid yang Bapak Ibu dapat. Rasio-rasio banyak Bapak Ibu. Banyak rasio yang abang temui Bapak Ibu. Sir-sir situ. Kok 3 kalbu. Jadi kami yang kadang cibun. Bapak Ibu, ibu-ibu kan Yasin kulapan panjang ni. Cibulah jago misi kami. Gabungkan 3 kalbu. Kalbu Quran, kalbu apa? Jo kalbu malam tu Bapak Ibu. InsyaAllah bertambah bercahaya kalbu Bapak Ibu. Itu ibadah namanya Bapak Ibu. Ikonan ibadah istilah seketik lebih manfaatnya godang kita. Luar biasa Bapak Ibu. Kalian tahu baca Yasin ketika solat tahajud atau enggak malam ni jago pukul 3 kan. Kok ke sahur silahkan langsung di puasa ancak mana. Tu baca lah sudah tu Bapak Ibu. Biko penutup surah Ikhlas dia tak seboleh. Kali bisa. Macam boleh si kalbu main-main kalbu situ aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ambo nak ke mengecek manfaat. Gubah niat dia. Kalau di musoji nak bagi cek manfaat. Kita nak butuh itu Bapak Ibu. Kita butuh yang memberi manfaat. Bilalah kita oleh dewasa beribadah Bapak Ibu.
Jangan beda anak-anak je ni. Tapi hadiah ke bayang, tapi beda bayang itu je tu. Beribadahlah, sembahlah Allah itu karena Allah itu pantas disembah. Berselawatlah kepada Rasul kerana Rasul itu pantas diselawati. Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita bacalah Rajab dulu sebentar. Istimewaan keutamaan di situ secara rohani. Ada zikir tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. 5 kan? Iko zikir buhul alam. Buhul alam, pangobi alam. Zikir buhul alam. Siapa yang mengamalkan zikir kau pertama? Para malaikat penyandang aras. Tiang aras yang pertama, zikirnya subhanallah. Tiang yang kedua, alhamdulillah. Tiang yang ketiga, la ilaha illallah. Tiang yang keempat, Allahu akbar. Ompik tiang. Lain namun bapak ibu mempersamai malaikat tu zikir nak. Siapa-siapa yang melazimkan zikir itu berarti sedang mempersamai malaikat. Sebanyak berpuluh ribu malaikat di satu tiang itu bertasbih subhanallah sawali Bapak Ibu. Sebanyak itu pula turunnya berkah kepada yang membaca di bawah. Ompik Bapak Ibu. Tiang besar di aras. Tu ada cik lain tinggal. Cik lain. La haula wala quwata illa billah. Hari Maryam ni, tiang ni. Tiang la haula wala quwata illa billah di tengah. Dikelilingi di ompik tu Bapak Ibu. Siapa yang la haula wala tu sebenarnya? Muhammadur Rasulullah. Diri Muhammad tu benar yang la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain daripada kehendak keizin Allah. Melepaskan bapa dan ibu. Lebih sama itu. Berama, boleh tak? Pagi sore. Kalau tak bisa pagi sore, terserah. Sambil jalan di juga. Tapi afdal pagi sore. Bahasa orang mengamalkan. Yang pertama, syahadat. Badai bahasa syahadat. Kok lebih Islam secara rohani je kok. Mongkati kok Allah lebih Islam. Syahadat dulu. Setelah itu, baca Fatihah. Kasih untuk Rasulullah dan untuk guru. Yang ketiga, selawat gaci atau ketiga, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Itu dia pokok ketiga, terserah selawat. Baru dibaca yang cakup. Baca dah baca 100. Subhanallah je dulu. Subhanallah 100. Alhamdulillah 100. Nak disalin deh. La ilaha illallah 100. Allahu akbar 100. La haula wala 100. Tu baca 7. Apa yang 7? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 7. Kemudian ditutup selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100. Itu amalan zikir pagi buhul alam tu.
Jadi tidak akan bergetar bumi ko Bapak Ibu, tidak akan kiamat naik bumi ko kalau masih ada orang berzikir Bapak Ibu. Dengan dasar fikol min kolbi, dari kolbu ni Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya di lisan aja, kiamat lagi. Lisan banyak yang pandai baca. Banyak yang pandai baca. Orang luar Islam baca tujuh. Orang Arab boleh. Dan tak Islam itu juga baca itu. Jadi yang bagaimana? Yang berdari dasar dengan dari kolbu. Kalau tidak dasar dari kolbu, tak berpengaruh ke dia Bapak Ibu. Kiamat ni wak. Akan kiamat kolbu wak cakun. Bumi wak cakun. Kiamatnya gelisah dan tak berujung. Takut dan tak berkesudahan. Comeh dan tak kepanjangan. Haruk lek kelai. Comeh lek indak. Itu saja Bapak dan Ibu. Aku zikir buhul alam nama Bapak Ibu. Diperbanyaklah itu di bulan Rajab. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk balik Bapak Ibu kepada kajian yang bangka. Apa kata Umar bin Khattab? Hasabu qabla antum hasabu. Hisablah dirimu sebelum datang hari penghisapan. Kita yang hadir pada malam kini, mas ingin tak leta agak masuk surga? Lai tagak bu? Masuk langsung atau banyak hambatan? Tentu masuk langsung. Bighairihi sab, tanpa hisab. Lai tagak Bapak Ibu masuk surga tanpa hisab? Lai. Baca dong. Amalkan kajian Umar, amalkan kalam Umar. Hasabu qabla antum hasabu. Hisablah dirimu di muka bumi kau kini ya, sebelum datang penghisapan nanti. Kalau kita selesai, apa itu hisab tu? Bapak retongkan, bapak karun kini, itu maksudnya. Selesaikan perkara tu kini. Kalaulah selesai di dunia kau perkara, yang kuat perkara setan mesti. Josia kita perkara. Tentu ya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Hablum minallah, selesaikan perkara ya Allah. Hablum minan nas, selesaikan 40 perkara dengan manusia. Iko habsa tu Bapak dan Ibu. Siapa Bapak Ibu? Kata Nabi, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Le masuk orang. Le masuk kita kira-kira. Lai pede na deh. Pede na Bapak Ibu. Tapi kalau bocolik wajah-wajah nak ada cinta. Termasuk diri yang pribadi. Tak ada. Kenapa Bapak Ibu? Sahabat Nabi ring 1 124.000 sahabat Nabi. Dan serombongan sahabat Nabi 124.000. Sedangkan satu rombongan itu 70.000 orang. Sedangkan sahabat Nabi saja 70.000 ni, yang lain tidak dihisab, yang 54.000. Dihisab lain nak? Ya. Terbalik. Leka mungkin awak. Tak mungkin lah kan? Tetapi mungkin pintunya banyak. Kan bagi cek ke Pak Ibu Jako? Pintunya banyak. Pintu ko 70.000, pintu ko 70.000, pintunya 70.000. Banyak pintu Bapak dan Ibu.
Dari pintu awak kira-kira. Ha, kita cari pintu. Pintu yang pertama, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah hanya bertawakal, berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusannya ke Allah. Hidupku, innas salati wa nusuki wa ma yahya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, matiku, ibadahku, anakku, istriku, biniku, aduh, kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Kalau menyerah, tak ada protes. Kalau protes, tak menyerah. Namun, apakah lady pintu kau anda? Tak itu tak? Tak mungkin tak ni? Taklah mungkin pintu kau. Tak lolos kita pintu kau. Lolos pintu kau. Lain mungkin awak di pintu kau apa ibu? Tidak. Berserah kepada Allah. Balik nak muak nyerah ke Allah. Sedangkan menyerah ke Allah itu penyerahan yang paling aman. Mana nak menyerah? Disikolah masalah awak bapak ibu. Sebelum menyerah, mengaku awak ke Allah. Bapak ibu yang hadir pada malam kini berdosa tak? Ada yang tak berdosa? Itulah dalil yang membaca zakat. Wasari'u ila maghfirah. Wahai manusia yang pendosa. Itu bahasa sunnah. Kita makna bebaskan. Hai manusia yang berdosa. Kita berdosa tak? Basagirolah mengejar ampunan Allah. Basagirolah minta maaf ke Allah. Basagirolah minta ampun ke Allah. Le basagiro tak? Lagi tu tak? Lagi. Bah minta ampun. Astagfirullahalazim. Baca astagfirullah. Itu bacaannya. Sebelum minta ampun, apa dituntut dulu? Siapa orang yang bisa minta ampun tu? Yang diterima ampunannya siapa orangnya? Orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat tu siapa? Orang yang hasabu qabla antum hasabu. Orang yang sibuk je urusan dirinya. Orang yang sibuk je dosanya. Tahunya dosa. Tahunya salah bapak ibu. Barunya bisa tobat. Bapak ibu dah tobat belum? Tobat. Apa itu tobat? Tobat pak. Minta ampun. Tak ampun astagfirullah. Astagfirullah, ampun ni ambo ya Allah tu tak pun namun. Tobat dia. Tobat kata dasarnya taib. Taib artinya kembali. Kembali ke siapa? Kembali kepada Allah secara syariat. Apa itu tobat? Kembali kepada aturan Allah. Itu ya. Kembali kepada aturan Allah. Itu yang tobat. Secara syariat. Secara makrifat, tobat itu kembali kepada Allah. Itu harus dipakai. Kalaulah kembali kepada Allah, disitulah diucapkan kalimat astagfirullah.
Itu yang taubat. Secara syariat kembali kepada aturan Allah. Secara makrifat kembali kepada Allah Tuhan. Allah bisa kembali. Allah bisa kita kembali ke Allah. Jawablah. Alun. Kenapa alun? Kita berkata, Bapak Ibu, kita berkata, apa? Banyaklah zikir. Ya. Zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Apa makna zikir? Zikir itu makna dua. Menyebut, mengingat satu. Zikir itu dua maknanya, menyebut dan mengingat. Mana yang menyebut? Yang menyebut lisan. La ilaha illallah. Tu mana menyebut sini? Namanya Allah. Di mana? Di kalbu. Menyebut. Lisan membaca la ilaha illallah. Hati menyebut Allah. Menyebut. Ingat mah? Orang yang mengingat pasti bisa menyebut. Orang yang menyebut belum tentu mengingat. Yang mengingat itulah yang kembali. Nyebut dulu. Balo cara mengingat Allah kami itu Bapak Ibu. Ya kan? Sedangkan kita nak tahu bentuk rupa Allah. Allah kau tak berupa. Laisa kamisli say. Allah kau tak bermisal dengan sesuatu apapun. Tak lo bisa dibanding. Tak ada bisa pembanding Allah. Tak ada analognya. Tak ada perumpamaan Allah sekolah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bisa dibandingkan Allah dengan sesuatu apapun. Tak bisa dicontohkan. Tak bisa dimisalkan. Malah misalnya pun tidak bisa kita contohnya. Semisalnya pun kau ada semisal Allah tu. Tak bisa kita tiru. Tak bisa kita, bapak dan ibu kita codik. Itu kira pemahaman. Tu baca orang ingat ni. Apakah dia bisa ingat lagi? Kenapa? Allah yang merintahkan. Kenapa kita tak bisa? Karena kita belum tahu jalan. Itu masalah. So, tak bisa. Tetapi kita belum sampai ke situ Bapak Ibu. Setiap yang diperintah oleh Allah, pasti bisa kita lakukan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bagaimana itu mengingat? Apa kata Syekh Imam Al-Qusairi berkata, Faskur rabbaka iza nasita. Ingatlah engkau kepada Rabbmu apabila kamu telah melupakan selain daripada Allah. Lah bisa kita melupakan selain daripada Allah. Itu yang mengingat Allah. Itu yang mengingat Allah. Melupakan, menafikan selain daripada Allah. Itu yang mengingat Allah. Mentiadakan selain daripada Allah. Berarti kita lah mengingat Allah. Itu kira pemahamannya. Mentiadakan itu susah kerjanya. Mentiadakan selain daripada Allah. Mentiadakan ingatan selain daripada Allah. Berarti kita lah mengingat Allah. Itu jawapannya Bapak Ibu. Jawapan makrifat ni tu tapi timur di akar. Itulah kalimat nafi isbat dia. Lah bisa kita mentiadakan mengik selain daripada Allah. Itulah mengik Allah ada. Itu kira. Ingik tu di mana? Di kalbu.
Akal? Akal disuruh mengingat Allah tak? Akal kita Bapak Ibu, hai kita nak berakal. Disuruh tak ada Allah untuk mengingat Allah? Ya. Tidak. Akal takkan sanggup mengingat Allah. Akal disuruh memikirkan perbuatan Allah. Mengingat Allah nak suruh akal ada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, ke proses kabar gembira mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kabar gembira untuk kita. Kenapa? Kita konek itu satu. Tapi ada kabar gembira. Ketika kita solat, disuruh mengingat Allah. Siapa disuruh? Kepi qalbin. Allahu Akbar. Akal kamu apa ini? Pikiran. Memikirkan selain berdoa ke jauh tak? Ke pasar pokok berfikir mengik nak. Kan raun ni tak? Yo. Boleh tak? Ha? Apa tu? Baik tak boleh? Akal nak suruh mengik Allah ni. Bolehkah buat itu? Boleh. Kenapa aku kecil boleh? Karena akal tak sanggup ke Allah. Kuncinya Bapak Ibu, ketika pikiran tu pergi ke dunia, yang belas kalbu ke Allah, itu kuncinya. Jadi dibalik ungkapan tasingko, dibalik ungkapan tasingko, mustahil sadar sikuah, sebab si ambil pribadi. Pasti akan berjalan. Yang ngecek-ngecek indak leh. Yang ngecek-ngecek indak leh. Yang itu sebenarnya kunci je Bapak Ibu, kata kunci di situ. Silakan berfikir tak apa-apa. Bukan berfikir, tak fikir sebenarnya. Bukan kita yang mengingat fikir tak. Tak fikir, tak kona, tak ingat kan itu bahasa. Bukan kita yang berniat berfikir. Tapi akal tu tak sanggup ke Allah tu. Maka kadu ni, mau itu makanannya. Yang penting kalbu kita kunci. Itu pertama. Kenapa akal tadi masih gentayangan juga? Ikut cari sebabnya. Maka di situ sadar. Kenapa pengaruh kalbu kita belum kuat ke akal? Itu sebabnya. Maka tu sadar. Ternyata kalbuku, zikirku belum mampu menundukkan pikiranku. Zikirku, nur zikirku belum mampu memancarkan kepada pikiranku. Kalau terpancar zikir, cahaya zikir ke pikiran, maka pikiran pun diam. Kenapa? Yang dapat sonang. Itu jawapan Bapak Ibu. Kalau kita fikirkan demikian, apa yang terjadi ketika itu? Berarti zikirku masih jauh. Belum dominan kepada Allah. Belum bercahaya kalbuku. Belum mampu menyinari pikiran kepada dunia. Itu jawapannya. Jadi secara otomatis nanti Bapak Ibu, pikiran tadi akan diam. Kenapa? Karena mendapatkan konsumsi dari kalbu yanglah penuh je kalimat Allah. Itu je sebenarnya. Jadi aqimis salata li zikri, dirikan solat untuk mengingat Allah. Itu bahasa kita dengar selama. Ternyata nak itu Bapak Ibu. Dirikan solat, berusaha kita untuk mengingat Allah. Berusaha berbenah terus untuk mengingat Allah. Kalau kita maknakan aqimis salata li zikri, dirikan solat untuk mengingat Allah, Nabi Muhammad seorang bisa. Tak bisa kita macam tak. Jadi mengapa bisa kita fahami itu? Hanya kita berusaha untuk mengingat Allah dalam solat. Kata-kata pasti itu, dirikan solat untuk mengingat Allah, itu makam Rasulullah. Yo. Kita tak bisa model itu. Jadi apa maknanya? Sebenarnya Bapak Ibu, berusaha untuk mengingat Allah. Berapa orang nama Bapak Ibu? Jadi kalau seandainya pikiran masih berjalan, berarti jawabannya kekuatan zikir kita, ibarat cahayanya belum tembus ke pikiran. Kalau cahaya ingat Allah tadilah tembus ke pemikiran, berarti insya Allah pemikiran pun lari kepada tak kena dunianya. Kenapa? Karena dapat nan sonang dia itu sonang.
Jadi kalau sama itu jawabannya kita jawab diri kita seorang-seorang, berarti zikir kita belum dominan. Ibarat lampu mungkin kok 5 watt baru. Makalah dari itu tetap dia agih taruh di body taruh kekuatannya agar semakin terang cahaya. Jadi kalbu tadi Bapak Ibu sama je HP. Ya tak? Sama je HP. HP Bapak Ibu kan ada HP. Kecuali Ajo tampak di HP nak. Baru saya tampak. Baru saya keluar gambar di HP ni. Baru saya kita nonton di HP ni. Karena ada data. Paket data. Ya tak? Paket data. Awak pun kalbu kita punya paket data. Paket data awak. HP kita seorang-seorang Bapak Ibu. Ada jangkau tak? Ya tak? Bisa ada paket 3 hari. Tak dipakai 3 hari. Lagu nak? Asal main tu dekat. Kalau dipakai taruh habis tak? Ya kan? Amor itu lagu. Habis pula ni. Apa maksudnya? Setelah kita menuntut ilmu ke guru, diagihnya kita data paket se-MB seorang, 1 giga seorang jatuh. Bawa pulang. Kita pakai di rumah terus. Tapi tak? Amakonnya Bapak Ibu. Agar kalbu kita Bapak Ibu ibarat apa tadi. Supaya jangan habis-habis paket ni. Maka datang ke wifi. Wifi dia tahu? Wifi. Orang punya wifi. Lalap store sekali per bulan je nyoleh. Siapa wifi-nya? Tu guru Bapak Ibu. Mana wifi-nya? Kau si kau gini. Mana? Majlis zikir, majlis ilmu, Raudatul Jannah. Majlis zikir itu adalah taman-taman surga. Kau wifi. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan majlis zikir tu. Kalau kita duduk di tempat orang, kita tak punya paket. Tahu kita je orang punya rumah tu. Kita hidup, tapi kita tahu kita je nombor. Lah satu pula kat situ. So mana dapat gambarnya dia orang punya wifi tu. Mana itu lo dah mah? Itu nanti aku dah guru bapak dan ibu-ibu. Aku nambah guru. Guru nak bagi kita nempang di situ leh. Guru nak bagi per bulan uang wifi dari bapak dan ibu. Jadi dekatilah orang yang berwifi yang tak putus-putus bapak paket ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyolah terdaftar. Lah secara otomatis rekening lah ditaruh bayi per bulan contoh kan. Lah terdaftar rekening ni. Ayalah permanen. Itu aku masuk bapak ibu. Jadi bergurulah sebenarnya intinya bapak ibu. Bapak ibu? Jadi apa itu kesimpulan ingat kepada Allah? Bagaimana caranya? Apabila kita telah bisa melupakan selain pada Allah, berarti kita telah mengingat Allah. Apabila kita telah bisa menafikan selain daripada Allah, ketika itu sebenarnya kita mengingat Allah. Setengah jam lelah ya Bapak Ibu. Jadi golongan pertama cakap wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang bertawakal itu Bapak Ibu. Lah ingin ibu bertawakal ke Allah. Ada wirid deh. Wiridnya ada. Lain apa mau wirid? Wirid kau sebenarnya ibu amalkan juga. Tapi menompangkan situ. Menompangkan di wirid Bapak Ibu. Kenapa? Wiridnya. Kazikir la ilaha illallah. Kalau baca tu hari. Ketika kita membaca la ilaha illallah, maknai, pahami aja. La ilaha illallah. Tiada yang memberi nikmatku kecuali Engkau ya Allah. Tiada yang mengujiku selain Engkau ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. Tiada yang mengurus hidupku hanya Engkau ya Allah. Tak ada yang mengurus hidup kecuali Allah. Tak ada yang menguji kecuali Allah. Tak ada yang beri nikmat kecuali Allah.
Tu seorang kalau ni nikmat Allah, musibah Allah, mengurus awak Allah. Akhirnya ikulah zikir-zikir pemahaman kadiwa agar kita bisa berserah diri kepada Allah. Memaknai kerja itu ketika tali memahami model itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, iko bab tawakal. Ambos sudahkan bab kondu. Tu kita wanti ngaji lain. Bab tawakal 70.000. Loh, masuk surga tanpa hisab. Bab kedua, bab syukur. Pintu syukur. Lain orang bersyukur tak? Lain orang bersyukur Bapak Ibu. Kok lain? Maksud 70.000 cik dia. Lain yang bersyukur. Bahaya bersyukur. Model lah nak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur ditambah-tambah, yang tak bersyukur mendapat azab. Bapak Ibu boleh bersyukur. Ai, awak tagak masuk surga tanpa hisab. Kau pintu mau tunjuk jadi pintu syukur. Boleh bersyukur tak? Lai, model apa syukur? Alhamdulillah bil alamin. Hei, banyak orang pandai baca itu. Mana bersyukur? Yang disyukuri apa? Nikmat. Ada pintu je bernama pintu sabar. Ayo sabari segala musibah. Kalau Bapak Ibu memilih kayo bersyukur, miskin bersabar, mana jadi Bu? Mana tuju dah Pak? Or kita daging kayo dulu, nikmat kayo bersyukur atau nikmat miskin bersabar, mana tuju? Mana tuju? Oi hambaku ya Allah. Aku ingin berbagi. Aku beri musibah diiringkan dengan sabar. Aku beri kekayaan, kenikmatan, aku beri pula syukur. Kalau Bapak Ibu milih mana tuju? Miskin sabar atau kaya syukur? Hah? Tak ada yang miskin ni. Hah? Kaya bersyukur atau miskin sabar? Kaya bersyukur. Sabar bersyukur? Musibah bersabar nama? Sama aja kedua Bapak Ibu. Hasilnya kedua sama. Hasilnya kedua sama. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Kalau peserta Allah, disab juga. Apa itu? Nah sebenarnya nikmat dan musibah itu Bapak Ibu yang diberikan di Allah itu. Dua itu. Ujian ini cik sebenarnya. Arah ujiannya ke kalbu. Sabar, nikmat ke kalbu. Musibah ke kalbu. Berubah nak kalbu kiblat ni. Dapat kita nikmat berkiblat kerotora kok ni. Dapat kita musibah berkiblat kalbu ke musibah kok ni. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dua jalur kau sama je sini. Kama berubah nak kiblat hati nak. Lele ke Allah jo. Dapat nikmat lele ke Allah jo. Dapat musibah lele ke Allah jo. Tapi kebanyakan Bapak Ibu orang dapat musibah banyak ke Allah lagi. Dapat nikmat lupa tu lah. Mana cak? Ayolah. Jika dapat yo kayu bersyukur nak. Kau itu nak? Tu sesuai pun nak jono posuak seorang ni. Jo kira. Tapi kalau musibah bangsa sabar dia payah nak ngonak ni.
Titik elia cari orang makan nah. Lalu potong ni ruang wala anda di noce je. Atau nak sabar sama bapak ibu. Jadi bersyukur itu nikmat dan musibah, ulang bapak, nikmat dan musibah itu ujiannya sanurannya kepada hasilnya kepada kau. Apa maksud? Berkiblat nak awak kepada ujian itu. Berkiblat nak awak kepada nikmat itu. Kalau balik kiblat, apa karo? Nak bersyukur namun. Jadi Bapak Ibu secara syariat apa itu bersyukur? Nah, simak Bapak Ibu. Bersyukur itu adalah kan bersyukur kan nikmat kan? Bersyukur itu memandang nikmat itu dari Allah. Memandang nikmat itu dari Allah. Tetapi kalau tak memandang nikmat itu dari Allah, berarti kita tak bersyukur kepada Allah. Bersyukurkan nikmat. Apa pengaruhnya? Memandang nikmat dari Allah. Nasi dari siapa? Hah? Nasi dari siapa? Pemberian siapa tu? Konyang? Konyang saya bagi? Tak nasi? Nasi? Bau pas. Kita kebanyakan konyang tak dari Allahnya ada. Konyang nak 3 pinggan makan saja. Di siku banyak tu kita kata gelicik Bapak Ibu. Nikmat kenyang pun dari Allah, bukan dari nasi. Habis itu sunnah. Nasi jatuh dari Allah, nikmatnya. Konyang pun nikmat. Siapa lagi? Allah. Tetapi kebanyakan kita lopih di situ Bapak Ibu. Nasi dan mengonyang dia, Pak. Ayi dan melopih nauh dia, Pak. Tu hati-hati tu akidah halusna tu Bapak Ibu. Halusna akidah tu. Jadi memandang nikmat itu dari Allah. Kau kunci pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kunci yang kedua orang bersyukur tu, yang pertama memandang nikmat dari Allah, memuji yang memberi nikmat. Itu mah kalimat alhamdulillah. Yang ketiga, berbagi kepada orang lain atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Wah singenek, ya singenek belum. Baga bisa 1,000 gitu berbagilah Pak. 10,000 berbagilah Pak. Ya tak? Berbagi. Kadang-kadang Bapak Ibu ada di antara kita berfikir mereka Bapak Ibu, kita mencari orang kaya dermawan naya. Pemurah ini. Banyak Pak. Dan kok sakayonyo sik dan pemurah pula. Kan itu juga kan? Nak basuh dah. Nak basuh Bapak Ibu. Kini tak nak bagi, apalagi lah kayu. Contoh Pak, ambo contohkan secara simpel. Apa kini ada piti 100,000. Berbagi kambo Pak 1,000, 50 seorang. Dia tahu berapa bagi? Lain. Nah, itu ketika apa punya piti 1,000. Punya piti apa 1 miliar, berbagi je boleh nama? Bagi 2. Di situ bayarnya. 100,000. Ambo berbagi. Korek 2. Rokok sebungkus orang cara begini. Habis tu dermawannya Pak. Ketika lain ni, lain ketek. Kini piti apa 1 miliar. Lain boleh bagi 2. Tak sama boleh dia. Kan bagi dia. Nak ke basuh dia Bapak Ibu. Jadi orang kau nak bisa bersedekah ketika kurang sebenarnya. Ketika banyak dah susah dia. Semakin godang tu semakin godang berbagi. Itu zaman ngecek je. Dan sekayonyo sik dan bersedekah pula bersedekah nak bersuruh dia. Mulai dah kini kita ketek dia. Berbagilah sesuai dengan kemampuan. Nak piti orang rokok pasal kawan. Ada ni rokok doyan suara sebatang tu berbagi dia. Rando lenteh kah? Contoh kini pakai piti 50,000 lah lando. Solang. Solang lah nama 50,000 boleh ketik. Lebih si lah milioner ni. Selang piti 3,1 juta lah. Kalau payu ke. Tak kena muh lagi.
Ya tak? Tak? Berbagilah ketika lain kurang-kurang. Kalau lah biasa berbagi ketika kurang, insya-Allah bisa ketika kurang nak mudah bagi. Kau sengeneknya. Sampaikan sengenek usik, lah miliar sengeneknya nyosuk. Tak pernah luas dia nyawa bapak dan ibu. Jadi itu yang syukur tadi, memandang nikmat dari Allah. Yang kedua, memuji yang memberi nikmat. Yang ketiga, berbagi atas nikmat yang diperoleh itu bapak ibu. Berbagi kepada kawan-kawan, kepada saudara-saudara bapak dan ibu. Itu yang bersyukur secara syariah. Yang bersyukur sebenarnya apa? Yang bersyukur sesungguhnya nikmat Allah tu tak pernah berhenti. Bila nikmat Allah tu berhenti? Ketika nyawalah ditenggorokan. Apabila nyawalah ditenggorokan, di situ berhenti bersyukur. Jadi apa mana sebenarnya syukur itu sebenarnya Bapak Ibu? Bersyukur sampai mati. Berarti bersyukur bersama mati. Bersama syukur tu. Siapa syakur itu? Allah. Berarti je Allah tahu. Setiap nafas yang kiri keluar masuk, itu nikmat tak? Syukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat tunai itu? Nafas keluar tu. Dengan yang punya nikmat. Tidak kau naik. Bagaimana detak jantung ke Bapak Ibu mensyukuri? Detaknya. Dia zikir. Bunyikan kalimat Allah. Bawa je kalimat Allah. Itu yang bersyukur tu Bapak Ibu. Siapa yang tahu? Awak seorang-seorang. Itu yang bersyukur hakiki itu. Bersyukur secara utuh tubuh ke Bapak Ibu. Mata bersyukurnya memandang. Telinga bersyukurnya mendongak. Lisan berkutuk bersyukurnya berkata. Sesuai dengan ketentuan Allah. Itu maksud yang bersyukur. Itu pintu syukur yang kedua. Lebih bisa masuk situ? Lain. Lain masuk situ bu? Lain. Boleh Bapak Ibu. Yang ketiga sabar pintu. Itu sabar tu mah. Pintu sabar itu menerima ketentuan Allah ke diri. Nyawa baik ko ndak iko dan tibu tu. Ndak ko ndak awak nan berlaku deh, ko ndak Allah yang terjadi. Diterima. Kata Rabi'atul Adawiyah, aku malu meminta ridha Allah. Kenapa engkau malu tuan putri? Seorang perempuan wali Allah. Perempuan ada wali Allah Bapak Ibu. Perempuan, tak laki-laki je. Tapi wali perempuan itu disembunyikan. Boleh jadi nyo ibu rumah tangga di rumah. Boleh jadi nyo ke sawah. Boleh jadi nyo di kantor. Boleh jadi nyo di pasar tu Bapak Ibu. Jadi wali-wali Allah perempuan tu tersembunyi. Bapak Ibu, disembunyikan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, apa kata Rabi'atul Adawiyah? Aku malu meminta ridha Allah. Kenapa engkau malu? Karena aku belum bisa menerima. Aku belum ridha atas ketentuan Allah. Jadi siapa orang yang mendapatkan ridha Allah itu? Siapa orangnya? Orang yang telah ridha atas ketentuan Allah. Berarti dia dapat ridha Allah. Tapi kok mokak je bau. Berarti kita belum dapat ridha Allah. Itu standarnya. Siapa yang mendapatkan ridha Allah? Inilah ridha atas ketentuan Allah. Ajo yang terjadi pada dirinya. Jadi timu dengan ridha kepada Allah. Sabar menerima Bapak Ibu. Aku tanda orang mendapat ridha Allah. Jadi pintu yang ketiga kau 70,000 Bapak Ibu. Pintunya sabar. Pintu yang selanjutnya pintu shadiq. Sidiqin. Orang-orang benar. Orang benar kan? Hah? Orang benar Bapak Ibu. Mau orang mana tu? Orang yang benar itu sasu wa zahir dia batin. Lisannya membaca la ilaha illallah, batinnya lah. Lengi Allah tak? Kendak tak benar, munafik namanya.
Jadi orang yang benar itu sesuai zahir dan batin. As-Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq, As-Sadiq. Apa maksudnya istilah Bapak Ibu? Orang benar itu. Orang yang benar itu tanpa syarat. Al-yakin itu yang benar, tanpa syarat. Apa tanpa syarat bukti Abu Bakar? Dipakai cek dulu Rasulullah pergi Isra Mi'raj. Pakai cek ke Abu Bakar. Dia percaya untuk Abu Bakar. Rasulullah malam pergi Isra Mi'raj pukul tengah malam. Tiba balik subuh siko. Naik ke langit ke-7 sana. Tiba balik siko. Dia percaya. Kalau Muhammad ngecek 10 kali lipat itu percaya dia. Tak perlu diselidiki di Abu Bakar. As-Siddiqin. Jadi Siddiq tu maksud Bapak Ibu benar. Apa maksud benar tu? Sesuai zahir jo batin. Allah sesuai zahir batin lun. Sesuailah. Supaya kita masuklah golongan kau dak pintu tu. Yang terakhir Bapak Ibu, pintu terakhirlah. Sudah panjang kaji Bapak Ibu. Kita potong kompas dulu. Pintu yang terakhir. Sebenarnya banyak pintu ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa pintunya? Hai diri yang tenang, hai nafsu dan tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho engkau aku pun ridho, saling ridho. Kalaulah ridho Allah, kita pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, maka Allah gabungkan kita dengan para hamba-hambanya. Siapa Nabi? Siapa Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersama Nabi. Wadkhuli jannati, masuk neraka, masuk surga langsung tanpa hisab. Jadi kunci terakhir, jalan tercepatnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahas supaya kita bisa bersama Nabi, bersama dengan pewaris-pewarisnya. Pewaris mutlak Nabi Muhammad adalah pewaris ilmu. Ulama warisul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Mana ulama yang dimaksud? Ulama pewaris Nur Muhammad yang ada di kolbu para guru-guru tua Bapak dan Ibu. Jadi apa ini? Itu jalan tercepat nilai Bapak dan Ibu. Jalan pintas paling capai bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalannya? Banyak berselawat kepada beliau. Kemudian sayang dekatilah pewaris-pewarisnya. Ikut jalan tercepat Bapak Ibu. Ibaratnya Bapak Ibu berkhidmat kepada Rasul, berkhidmat kepada pewaris Rasul. Lena mu berkhidmat. Apa itu berkhidmat? Berkhidmat kepada para guru dia. Para guru yang bersambung kepada Rasulullah. Bahasa berkhidmat tu kasihi guru dia. Sayang ke guru itu. Hormati guru itu Bapak dan Ibu. Jangan dilecehkan guru itu. Jangan banyak tanya ke guru itu Bapak Ibu. Banyak tanya, jangan tanya perlu. Bertanya ya harus. Bertanya ya harus. Kenapa harus bertanya? Kita tidak tahu. Tapi jangan banyak protes. Badai mereka. Dapat kurang. Hanya itu je. Jaginya wirid. Amalkan niko deh. Badai. Lesa kurang. Aku protes semua. Itu harusnya ke guru tadi. Jadi guru. Awal tanya. Rasio guru. Rasio tanya. Kok tahu aja rasio ni? Walau mak namun ngajon. Kau cik-cik ama-ama je. Akrapik. Tahu tanya rasio. Rasionya, sir yang ditanya Bapak Ibu. Itu maksudnya. Kalau kita tanyakan sirnya, insya-Allah Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita jangan sampai langgar adab ke guru. Ma yang mulia awak pada guru? Mulia guru. Bukan secara fisik, tetapi secara rohanian mulia guru. Tetapi Bapak Ibu, kita banyak menghina guru. Bolehkah bersedekah kepada orang mulia?
Boleh? Orang mulia sedekah hanya tu. Berarti bersedekah kepada hasnah yang 8 fakir miskin mu'alaf Bapak Ibu. Kak guru nak boleh sedekah Bapak Ibu? Sedekah saya bayar salah nak guru. Berarti kita menghina guru nama. Hadiah. Berhadiahlah ke guru. Berarti menghormati nama. Tukar judulnya. Berhadiah istilah. Bersedekah tentu gaji kasar Bapak Ibu. Walaupun gaji kasarnya guru waktu itu yo memang melorat itu gaji kasar dah. Yo nak melorat pula hidup guru awak dia. Itu salah awak nama ni. Baru dia guru dia melorat. Itu gaji kasar kan? Jadi yo melorat ekonomi dan bunyikan sedekah ke guru tu. Berbagi berhadiah. Itu baru memuliakan. Kau sedekah saya kira. Kurang adab. Kurang adab etiket kurang. Kenapa? Judulnya kau salah. Kamu tu dibiasakan. Ya, makanya jangan ditukar judulnya berhadi kada soki saya biar guru Terimolah. Hadiah nama gaji kasar tak? Bitulah. Ontinlah bahasa sedekah dia ke guru. Tu etiket kurang. Awak cakap mana mulia pada guru? Tu mulia guru. Masa orang mulia tu sedekah orang mulia. Berarti menghina nama ni. Nanti lalu dia lah. Nanti lalu tak apa. Tukar judulnya. Hadiah. Kata Nabi, berbagi hadiahlah kamu di antara kamu. Disuruh Nabi. Berbagi, bertukar hadiahlah kamu di antara kamu agar tumbuh kasih sayang di antara kamu. Kasih sayang itu Bapak Ibu secara ke guru secara rohani akan tumbuhlah kasih sayang secara rohani itu Bapak dan Ibu. Lalu tukar judulnya walaupun tak terbaca dari Bapak Ibu secara kok malih ni buat dia jangan pernah keluar kata sedekah. Kau ada rezeki saya buya. Asal boleh ajalah. Guru aku sedekah jangan dibaca. Jangan sabuk. Ya. Lah. Dia Bapak Ibu, itulah yang mungkin bisa Abu sampaikan pada malam kini. Mudah-mudahan yang Abu sampaikan bermanfaat bagi diri pribadi dan kita bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu kajian Isra Mi'raj nanti akan kita bontang mungkin sepekan atau 2 pekan yang akan datang. Kita buka kaji Isra Mi'raj tu, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, dan nabak lu dia sihat bagi nilai, la ompek kali putaran babak nak duduk situ la ompek kali Jumat. Nabak nak satu ceramah ni. Agak minggu petang ni sihat dah pula. Petang tumbuh balik di kaki kan. Terus balik bisu penyakit. Jadi Bapak Ibu, itulah alam jago. Bisu. Jadi kita pergi merantau Bapak Ibu ke dunia ko, kenderaannya tubuh. Ya tak? Kenderaannya tubuh orang. Kenderaan kau tak lama tahan. Apa tubuh kenderaan cakor lah banyak rusak. Itulah banyak rusak kenderaan Pak. Jangan ibu nantu dan anak muda pun lah banyak nak rusak. Matulah mulai kabur, uban lah mulai bertabur ya tak? Alah banyak tahun-tahun lah rusak. Jadi lah banyak nang goyah. Dah banyak nang error. Jadi Bapak Ibu akan nanti tiba masanya rusak total. Kalau dah rusak total, ruh akan berangkit oleh Bapak Ibu. Ketika ruh tu berangkit tu Bapak Ibu, terakhir berpesan di situ, ada musibah yang berbayu di akhir zaman kini Bapak Ibu. Lihat tahu Bapak Ibu, penyakit, lihat tahu bayu tak? Stroke nama. Ya tak? Kan bayu tu. Bayu nak stroke deh. Penyakit berbayu stroke tu Bapak Ibu. Kok tiba ke awak bakal? Makanya ketika sebelum stroke tu datang, maka bersegeralah mentakinkan kalimat Allah di kalbu kini. Kenapa Bapak Ibu? Colik dia Ibu. Orang yang tak ada ilmu kalbu tepi stroke. Tambah stres hidup. Kenapa? Lidah cakap nak bisa baca kalimah la ilaha illallah. Ya. Itu hancur bangka ni.
Nangin ini Bapak Ibu, mako di kalbu kula kita kue. Nanti tiba seruk kalbu je nak main ni. Allah. Ada permainan awak. Jadi orang-orang yang tak bertalkin kalimat Allah ketika sehat, nanti ketika sakratul maut tak bisa ditalkinkan deh. Kalaulah ditalkin kini ada harapan bisa. Kenapa bijonya dojo? Mudah-mudahan tiba guru yang makrifat saja membangunkan zikir dan talkin. Allah berikan kekuatan ke guru cekuk. Nalah ada talkin. Tak datang ke suruh contoh ni. Tapi adu dulu. Mudah-mudahan bisa jualah dibangunkan dengan kekuatan api zikir dari guru tu Bapak Ibu. Itu harapan Pak Suwana. Bantuan dari guru tu Bapak Ibu. Tapi kau nak doa lo ke dia, Bu? Nak bangun situ orang ke Bu? Pun tuang dah situ Bangun Bu. Abur kata bang atau nak mu Bapak Ibu. Dia kerjalah ilmu takin copik Bapak Ibu. Minta ke guru tu takin tu. Ketika oleh kuih. Ketika nanti sakratul maut tak bisa lagi Bapak Ibu. Lemah situ susah tipu. Ngaji saya kata, angkat tunjuk ni. Tak bisa ni. Mudah-mudahan Bapak Ibu nak ada ilmu zikir, bisa kita tunjuk. Contoh Ibu Umi ya. Ibu Umi tu sakit seruk, tapi setiap abang tiba bisa berkecil. Tetap petek situ. Lain tetap je ya. Bila bang gaib lah nama orang kadang ibu buati kan. Jadi itu aja mengingit-ingitkan ke kalbu je kau jual ni. Sebab ilmunya lah tu. Tapi kau tak ada bah. Tentu dan jenda ni. Tu mau orang panjang ni kau jual. Dia bersegera Nan lon-lon. Nan muda-muda kecil kan anak-anak awak kecil ke tetangga awak Bapak Ibu. Itu sangat penting di kita bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, dah sangat seboleh hari, tersudahi kajian kita pada malam kini. Sebelum disudahi Bapak Ibu, hamba ulang balik, ada tak pertanyaan? Ada pertanyaan tak? Ada tak? Tak? Tak ada? Kalau tak ada, alhamdulillah Bapak Ibu nak jadi beban di Ambo deh. Kadang-kadang aku tanya Bapak Ibu, kau tak ada dapik dia mau jawab ni tu. Jadi, tersudahi aja cara kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan selawat Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kita tutup selawat, insya-Allah membuka kalbu kita kepada